Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rahayati, NIM 49. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya analisis. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agrobisnis STA Mantung. Kasus pada sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Untuk pendekatan komoditasnya yaitu adanya keterikatan batin atau sosial antara petani dan pedagang secara turun-temurun menyebabkan petani cenderung menjual wortelnya hanya pada pelanggannya. Selain itu, kondisi sosial ekonomi petani yang lemah biasanya mudah terikat oleh pedagang perantara dalam bentuk panjar atau uang muka, sehingga penjualan wortel cenderung lebih banyak dilakukan pada pedagang yang memberikan fasilitas panjar tersebut. Petani juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi harga yang transparan di tingkat pasar, yang sebagian besar masih didominasi para pedagang yang berkolusi dalam hal penimbangan, penilaian mutu, dan penentuan harga, sehingga akses petani untuk memasarkan hasil produksi ke STA Mantung relatif rendah. Untuk pendekatan kelembagaannya, melihat potensi pasar wortel dan STA Mantung serta kondisi pasar yang ada saat ini, maka perlu dilakukan analisis sistem pemasaran wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari secara lengkap dengan menggunakan pendekatan struktur, perilaku, dan penampilan pasar. Ketiganya saling memiliki keterikatan, karena struktur pasar yang tidak efisien akan mempengaruhi tingkah laku pedagang yang bisa menyebabkan sistem pemasaran STA Mantung menjadi tidak efisien. Akibatnya, petani wortel akan lebih memilih kelembagaan tradisional sebagai alternatif untuk menjual hasil produksinya. Untuk pendekatan fungsionalnya sendiri yaitu di sini fungsi fasilitas. Kebanyakan dari mereka hanya menawarkan via telepon atau surat menyurat. Bahkan terkadang pedagang mengirimkan kurir secara langsung untuk membuat kontrak-kontrak pesanan dari luar kota. Promosi yang dilakukan pengelola STA bervariasi caranya, mulai dari brosur, surat kabar, radio, televisi, bahkan via web atau internet. Namun, STA belum menerapkan standar mutu maupun pembuatan label atau merek atas wortel yang diperdagangkan di STA Mantung. Sehingga mutu wortel masih bervariasi dan setelah berada di pasar, kebanyakan pengecer maupun konsumen akhir tidak mengetahui kalau wortel yang dibeli berasal dari STA Mantung, khususnya Desa Tawangsari. Untuk struktur pasarnya, yang A berdasarkan karakteristik tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Walaupun kondisi pasar wortel adalah bersaing tidak sempurna, namun para petani maupun lembaga pemasaran tidak melakukan promosi untuk meningkatkan penjualannya. Hal ini disebabkan karena karakteristik wortel sebagai sayuran yang mudah rusak. Selain itu, kegiatan promosi tentunya akan mengeluarkan biaya, sementara mereka tidak mempunyai cukup modal untuk melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu untuk tingkat diferensiasi produk. Pada pemasaran wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari, seluruh pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang dapat menciptakan nilai tambah. Pedagang hanya melakukan sortasi, grading, dan pengepasan untuk membedakan harga wortel atau melakukan fungsi pengangkutan untuk menciptakan nilai tambah tempat. Selain menetapkan harga yang berbeda untuk ukuran wortel yang berbeda, pedagang juga menetapkan harga yang berbeda untuk kualitas warna umbi dan kemulusan umbi wortel yang berbeda. Biasanya wortel yang ditanam di lahan tetelan harganya lebih tinggi karena warna umbi lebih cerah dan mulus, serta tidak gampang busuk seperti ketika ditanam di ladang maupun sawah. Selanjutnya yaitu hambatan keluar masuk pasar. Bagi pedagang baru, akan cukup menemukan hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar, terutama pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Hal ini dikarenakan pedagang baru harus mampu beradaptasi
dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar, serta mengikuti aturan main yang sudah ada jika ingin menjadi pedagang yang bertahan dan berkembang usahanya. Adapun untuk menjadi pedagang dadakan, tidak ada aturan yang secara signifikan menghambat. Hanya risikonya wortel yang dijual mungkin harganya rendah atau tidak laku karena belum mempunyai banyak kenalan sesama pedagang dalam satu level atau pedagang pada level yang lebih tinggi yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan pasar. STA Mantung setiap 2 hari sekali menyediakan informasi tentang harga 14 jenis sayuran utama yang dihasilkan Kabupaten Malang di beberapa pasar induk di Indonesia. Informasi harga sayur dari STA Mantung ini selalu dicatat oleh media elektronik atau radio yang bekerja sama dengan petugas penyuluh untuk disiarkan ke seluruh Jawa Timur bahkan nasional, serta ditulis di papan agroinfo yang telah disediakan pada areal STA. Namun, petani yang cukup sering mengakses informasi harga biasanya hanya petani yang sekaligus merangkap sebagai pedagang, atau petani yang sering menjual sayuran hasil produksinya langsung ke STA Mantung. Sedangkan informasi harga yang diterima petani wortel lainnya kebanyakan bersumber dari teman sesama petani atau pedagang yang biasa membeli wortelnya. Nah, di sini berdasarkan perhitungan analisisnya saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu pedagang canda kula dengan jumlah pedagang 8 orang. Dengan market share-nya menunjukkan oligopsoni longgar. Kemudian IHH-nya oligopsoni, CR4-nya oligopsoni, IR-nya persaingan sempurna, dan koefisien Gininya oligopsoni. Untuk yang contoh kedua yaitu pedagang grosir atau retail dengan jumlah pedagang 10 orang, yang market share-nya menunjukkan struktur pasar oligopsoni longgar. Kemudian untuk IHH-nya oligopsoni, CR4-nya oligopsoni, kemudian untuk IR-nya persaingan sempurna, dan koefisien Gininya oligopsoni. Kemudian untuk market conduct-nya, seluruh lembaga pemasaran di daerah penelitian mempunyai informasi pasar yang lebih sempurna dibandingkan petani. Sebagian pedagang tidak hanya mengetahui informasi tentang harga, namun juga tentang permintaan dan penawaran pasar terhadap wortel. Sumber informasi harga yang diterima pedagang selain dari papan agroinfo yang disediakan STA, juga berasal dari pedagang dalam satu level maupun dari pedagang pada level di atasnya. Kemudian terdapat 9 macam saluran pemasaran wortel, di mana saluran 1 sampai 6 terdapat pada kelembagaan STA Mantung dan saluran 7 sampai 9 terdapat pada kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari. Untuk saluran yang pertama yaitu petani, pedagang canda kula, grosir atau retail, kemudian pedagang antar daerah. Dan untuk saluran yang kedua, petani ke pedagang canda kula, kemudian ke pedagang antar daerah. Yang ketiga, petani ke pedagang canda kula, kemudian ke pengecer. Dan yang keempat, petani ke pedagang canda kula, kemudian grosir atau retail, kemudian pengecer. Yang kelima, petani kepada grosir atau retail, kemudian pengecer. Yang keenam, petani kepada grosir atau retail, kemudian pedagang antar daerah. Yang ketujuh, petani kepada pengecer. Yang delapan, petani kepada pedagang pengumpul, kemudian pengecer. Dan yang 9, petani kepada pedagang pengumpul dan kemudian kepada pedagang antar daerah. Dalam menentukan harga wortel, tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Penentuan harga di tingkat petani lebih dikuasai oleh pedagang canda kula dan grosir atau retail STA Mantung, serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional. Di sisi lain, penentuan harga jual wortel oleh pedagang grosir atau retail dan pedagang pengumpul lebih didominasi pedagang antar daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa harga wortel di daerah penelitian cenderung lebih ditentukan oleh pedagang antar daerah.
Untuk market performance-nya, yang pertama yaitu perbandingan margin pemasaran. Dalam penelitian ini, nilai margin terbesar pada saluran 5 dan 8 tidak menunjukkan kalau melibatkan lebih banyak pelaku pasar. Saluran pemasaran terpanjang justru terdapat pada saluran pemasaran 1 dan 4 di STA Mantung, di mana masing-masing saluran melibatkan 4 pelaku pasar, dengan nilai margin pada saluran pemasaran 1 sebesar 445 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 4 sebesar 564 per kilogram. Perbedaan hasil penelitian ini dengan teori terkait disebabkan karena wortel yang dipasarkan dalam saluran pemasaran 1 dan 4 adalah wortel kualitas C atau ST, sehingga walaupun ada 4 pelaku pasar yang terlibat dan paling banyak dibanding saluran pemasaran lainnya, namun karena harga jualnya rendah, maka nilai margin pemasarannya juga rendah. Di sini ada tabel perbandingan margin pemasaran dari 9 saluran pemasaran wortel. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai margin suatu saluran pemasaran selain dipengaruhi oleh panjang pendeknya saluran pemasaran, aktivitas pemasaran yang dilaksanakan, dan keuntungan yang diharapkan oleh lembaga pemasaran yang terlibat, juga dipengaruhi oleh kualitas produk yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua, perbandingan share harga. Jika dikelompokkan menurut kualitas wortel yang dijual, maka untuk wortel kualitas C dan ST share harga tertinggi yang diterima petani wortel terdapat pada saluran 1 dan 2 dari kelembagaan STA Mantung, masing-masing sebesar 57,42%. Walaupun melibatkan jumlah pelaku pasar yang berbeda, saluran 1 melibatkan 4 pelaku pasar dan saluran 2 melibatkan 3 pelaku pasar. Namun, saluran 1 dan 2 memiliki kesamaan nilai margin dan share harga yang diterima petani. Hal ini disebabkan karena beberapa lembaga pemasaran menerapkan taktik khusus dalam menjual wortel, di mana seorang pedagang biasanya melihat terlebih dahulu siapa pembelinya. Di sini ada tabel perbandingan share harga yang diterima petani wortel dari 9 saluran pemasaran. Untuk wortel kualitas A dan B, serta sedikit C, share harga tertinggi yang diterima petani wortel terdapat pada saluran 7 dari kelembagaan tradisional sebesar 63,78%. Hal ini disebabkan karena dalam saluran pemasaran ini hanya melibatkan 2 pelaku pasar dan pedagang pengecer, membeli wortel langsung dari petani dengan harga yang tinggi, sehingga nilai margin pemasarannya kecil dan share harga yang diterima petani besar. Walaupun saluran 7 paling menguntungkan bagi petani, namun mempunyai kelemahan karena kapasitas produksi yang mampu dibeli oleh pengecer terbatas, sekitar 100-300 kg per hari. Selanjutnya yaitu integrasi pasar. Dalam jangka waktu 100 hari berusaha tani wortel dan dengan risiko kegagalan yang lebih besar, setiap Rp1 yang diinvestasikan petani hanya memperoleh penerimaan sebesar Rp1,69, sedangkan pedagang pengumpul dalam jangka waktu beberapa hari saja, 1-3 hari, dan dengan risiko yang lebih kecil, setiap Rp1 yang diinvestasikan pedagang pengumpul akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,58. Untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar pada Sentra Industri Bakpia Yogyakarta. Yang pertama, pendekatan komoditasnya. Bakpia merupakan produk makanan khas dari daerah Yogyakarta. Sentra industri bakpia terletak di sepanjang jalan KS Tubun yang lebih dikenal dengan nama daerah Patok. Pemasaran pada sentra produksi bakpia terjadi persaingan yang tidak sehat antar masing-masing produsen bakpia. Untuk pendekatan kelembagaannya, bakpia merupakan produk makanan khas dari daerah Yogyakarta. Sentra industri bakpia terletak di sepanjang KS Tubun yang lebih dikenal dengan nama daerah Patok. Sentra industri ini terdapat lebih dari 100 penjual. Karena terlalu banyaknya produsen dan penjual,
maka mulai terjadi persaingan antar produsen. Pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam industri. Oleh sebab itu, pemasaran menjadi ujung tombak untuk masa depan usaha ini. Pemasaran dilakukan dengan sangat gencar dari masing-masing produsen dan penjual bakpia. Bahkan persaingan harga menjadi strategi yang digunakan untuk merebut pangsa pasar. Untuk pendekatan fungsionalnya di sini yaitu fungsi pertukaran. Distribusi dilakukan oleh produsen bakpia, namun biaya produksi dibebankan pada konsumen. Jadi produsen bakpia tidak dibebankan biaya distribusi. Kemudian struktur pasarnya, yang A berdasarkan karakteristik, yaitu di sini hambatan-hambatan untuk masuk pasar. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai MES adalah sebesar 0,14. Hasil perhitungan nilai tersebut menunjukkan bahwa keadaan pasar absolut. Keadaan pasar absolut di mana pendatang baru memiliki peluang untuk mendapat pangsa pasar dengan tingkat kesulitan yang rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa hambatan untuk masuk pasar dalam batas normal, sehingga pendatang baru memiliki kesempatan yang baik untuk tetap bersaing secara sehat untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai CR4 adalah 56,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sentra industri bakpia Yogyakarta memiliki struktur pasar oligopoli, karena nilai CR4 berada pada rentang nilai struktur pasar oligopoli. Kemudian untuk market conduct-nya, pemasaran produk bakpia ini dibantu oleh calo. Calo bakpia cukup banyak di Yogyakarta dan kebanyakan calo tersebut berprofesi sebagai tukang parkir dan tukang becak. Pada sentra industri bakpia Yogyakarta terdapat dua level pemasaran. Yang pertama, pemasaran bakpia di sentra industri berada pada level 0, yaitu dari produsen langsung kepada konsumen. Yang kedua yaitu pemasaran bakpia berada pada level 1, sehingga lembaga pemasarannya adalah pedagang pengecer. Calo yang berprofesi sebagai tukang becak banyak tersebar di wilayah Malioboro dan akan membawa wisatawan menuju daerah patok dengan becak. Penentuan harga dilakukan sendiri oleh masing-masing produsen. Dan harga tertinggi adalah Rp13.500 dan harga terendah adalah Rp11.000. Harga dari masing-masing produsen bakpia ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari kondisi ekonomi yang ada. Selanjutnya untuk market performance, di sini pengukuran kinerja digunakan proksi keuntungan PCM. Bakpia 541 memiliki nilai PCM yang tinggi karena bakpia 541 memiliki pangsa pasar yang besar yaitu 20,46%. PCM biasanya diambil sebagai indikator kekuatan pasar karena semakin besar margin, semakin besar perbedaan antara harga dan biaya marginal. PCM tergantung pada elastisitas permintaan yang ada di pasar. Selanjutnya untuk kelemahannya, di sini dari jurnal 2, kelemahan yang pertama yaitu tidak adanya tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Yang kedua, tingkat diferensiasi produk. Yang ketiga, tingkat pengetahuan pasar. Yang keempat, hambatan keluar masuk pasar, yaitu tidak dijelaskan dalam perhitungannya. Yang kelima, market performance juga tidak dijelaskan dalam perhitungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.